Oke, halo semuanya. Nah, kita akan masuk presentasi, jadi tolong aktifkan video semua ya untuk mengikuti presentasi dari setiap kelompok. Perlu kalian lengkapi ya, jadi hipotesis atau jawaban sementara yang sudah kalian berikan, itu kalian cari data-data yang mendukung hipotesis kalian. Apakah ada sumber-sumber, entahkah di buku pelajaran atau di internet, yang mendukung jawaban sementara kalian. Oke, Briliansi, silahkan. Itu sudah ada jawabannya, Mem, yang upaya atau tindakan nyata untuk mencegah munculnya sikap diskriminasi dan fanatisme dalam kehidupan sehari. Baru satu jawabannya, yaitu saling hargai budaya dan pendapat orang lain. Oke, terima kasih Briliansi atas tambahannya. Nah, secara keseluruhan kalian sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target kelompok. Atas upaya tersebut saya ucapkan banyak selamat dan terima kasih ya untuk kelompok 1. Selanjutnya kita mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 dipersilahkan. Langsung share screen. Yes, langsung share screen. Airo dan kawan-kawan. Sudah kelihatan, Mem? Sudah kelihatan. Kenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Airo Winda, Slimat Tina, Richard Luverne, Pascal Lolong, Gamaliel Tamburian, Jenin Sibianal, dan Kristania Wawar. Kami akan langsung masuk ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa rumusan masalah penelitian berdasarkan contoh kasus di atas? Jawaban yang kami peroleh adalah apa akibat dari terjadinya kerusuhan di Ambon? Silakan yang kedua, langsung saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama, apa rumusan masalah penelitian berdasarkan contoh kasus di atas? Jawaban, apakah keegoisan bisa menyebabkan munculnya sikap-sikap diskriminasi? Yang kedua, berdasarkan rumusan masalah yang kalian tetapkan tersebut, rumuskanlah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah keegoisan dapat memunculkan diskriminasi. Upaya atau tindakan nyata untuk mencegah munculnya sikap diskriminasi dan fanatisme dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. 2. Menyadari jika setiap manusia memiliki hak asasi manusia masing-masing, termasuk bisa menjalani hidup tanpa perlakuan diskriminasi. 3. Mempelajari kebudayaan dan bahasa daerah lainnya, agar lebih mudah memahami betapa indahnya hidup aman dan tentram tanpa diskriminasi. Terima kasih Diva dan kawan-kawan kelompok 3. Kita berikan aplaus secara virtual kepada kelompok 3 yang telah berusaha semaksimal mungkin mencapai target diskusinya. Ada deskripsi yang sangat panjang lebar, mendetail yang dibuat oleh kelompok, tapi ada juga bagian yang belum sempat diselesaikan. Saya harap bisa diselesaikan ya, dilengkapi. Dan perhatikan kembali kesesuaian pada, kalau rumusan masalah dan tujuan sudah sesuai, tinggal hipotesisnya yang dicocokkan lagi. Coba cek contoh yang diberikan untuk memeriksa rumusan hipotesis yang kalian buat. Ya, kemudian terkait sempat ya Diva, belum sempat melihat dari artikel-artikel, baru perkiraan saja, Mem. Oke, tidak apa-apa, kalian memberikan, kalau yang hipotesis memang tidak perlu lihat artikel dulu ya, kalian yang memikirkan sendiri, namanya jawaban sementara. Nanti di bagian D baru kalian uji apakah jawaban kalian itu didukung oleh sumber-sumber yang ada di internet. Nanti tolong dilengkapi lagi ya, tetapi saya memberi apresiasi karena untuk kesimpulan kelompok bagian pertama dan bagian terakhir itu sangat maksimal ya jawabannya. Untuk ajaran kitab suci tolong dilengkapi supaya ini ya, secara menyeluruh kalian mengerti dan memahami apa yang kita diskusikan hari ini. Oke,
Untuk semua kelompok banyak selamat, sudah mencapai target, bisa berdiskusi dan bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Nah, saya coba share screen lagi ya. Saya mau bertanya, apakah assignment tentang proyek kelompok itu sudah muncul di beranda kalian? Tolong dicek. Sudah, Mem. Sudah, Mem. Sudah ya? Sebelum kita masuk pada assignment tersebut, kita baca dulu kesimpulan berikut dan saya minta Virginia. Halo Virginia. Ya, Mem. Tolong bacakan kesimpulan yang ada di layar ini. Sudah muncul di layar kamu? Sudah, Mem. Oke, silakan dibaca dengan suara yang nyaring. Conclusion. We were created in the image of God. We are brothers and sisters. We fight against discrimination and fanatism and fanatism because we know we are all special and equal. We believe that we are all children of God, and we will always try our best to create a better world where we live in mutual respect and love to another one. Oke, terima kasih Virginia sudah membacakan kesimpulannya. Saya berharap kalian mengerti ya yang dibacakan oleh Virginia tadi. Kalau ada yang tidak mengerti bisa chat di obrolan supaya saya carikan teman yang bisa membantu mengartikan kesimpulannya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memberikan penegasan terkait proyek kelompok yang sudah terkirim ya assignment-nya di beranda kalian. Pasti kalian sudah melihat dengan siapa kalian akan mengerjakan proyek ini. Ada nama-nama kelompok di situ. Kelompoknya berbeda dengan kelompok yang di breakout rooms ya, berbeda. Dan instruksinya sudah jelas. Tolong dibuka supaya kalian barangkali ada hal yang membingungkan bisa ditanyakan langsung. Ya, tolong dibuka. Di situ ada instruksinya. Yang paling penting adalah membaca instruksi yang diberikan. Ya, saya sudah berusaha membuat instruksi sedetail mungkin. Tetapi kalau ada pertanyaan, ada hal yang membingungkan, kalian bisa menghubungi saya kapan saja. Proses pengerjaannya kurang lebih 1 minggu dari sekarang, dan saya berharap semua anggota kelompok bisa berpartisipasi aktif, pelajari rubrik yang ada di situ supaya kalian bisa memiliki patokan atau kalian bisa menentukan target atau kualitas dari proyek kalian berdasarkan rubrik tersebut. Kalau mau dapat nilai 100, apa yang harus diperhatikan? Silakan baca rubriknya. Kemudian jangan lupa ambil waktu sebentar untuk evaluasi diri. Hari ini tidak ada kuis seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah 2 pertanyaan terakhir yang biasa saya tanyakan di kuis ya, untuk self evaluation. Bagaimana sikap dan perilaku kalian selama proses pembelajaran, dan silakan kalian menilai sendiri. Oke? Apakah jelas sampai di sini atau ada pertanyaan? Mari kita tutup dengan doa penutup, dan saya minta yang memimpin doa adalah Gamaliel. Gamaliel, please lead the closing prayer. Iya, Mem. Silahkan. Teman-teman, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah boleh membimbing kami dalam pembelajaran agama tadi. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik, dan semoga Engkau memberi kami kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah, yaitu ujian dan ulangan yang akan kami tempuh. Kiranya juga guru yang telah mengajari kami, Engkau selalu menjaga dia dalam tugas dan kerjanya. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Terima kasih Gamaliel, dan terima kasih untuk kita semua.
atas partisipasi aktif dan kebersamaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kalian. Tetap semangat. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.